Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran manfaat serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung atau tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar membeningkan hati, belajar menata jiwa dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin atau para murodun atau muridun ya. Kalau salikin dan muridun sama artinya orang-orang yang meniti jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau murodun itu adalah orang-orang yang dikehendaki diberi kemudahan atau yang diridhoi Allah sehingga mudah meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa susah payah, beliau itu orang-orang yang lebih cepat mencapai maqam musyahadah gitu ya. Baik, kita lanjutkan yang kemarin tentang ahli tajrid dan ahli istigol atau ahli asbab ya. Jadi ahli tajrid itu orang yang diberi kemudahan dalam mencari nafkah karena sibuknya mengurusi santrinya atau mengurusi murid-muridnya atau sibuk di majelis-majelis atau sibuk di masjid-masjid sehingga tidak ada waktu untuk mencari nafkah atau bekerja, tapi diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan ingin menjadi ahli asbab begitu karena misalkan silau dengan kemegahan duniawi sehingga tergoda untuk menambah kekayaan, jadi sibuk dengan urusan duniawi lah ya gitu. Jadi meninggalkan murid-muridnya yang waktunya belajar malah ditinggalkan karena urusan duniawi gitu atau kesibukan duniawi. Itu sama-sama tercela dengan ahli asbab yang ingin menjadi ahli tajrid gitu, yang mana ahli asbab tersebut sudah diberikan kesibukan duniawi tapi tetap rajin ibadah, rajin tolabul ilmi gitu, sehingga dia ternodai oleh syahwat tersamar, ingin menambah amalan ibadahnya, amal zikirnya, sehingga tiap harinya mau wirid terus. Ternyata di tengah-tengah jalan tabungannya sudah habis, tiba-tiba dia akhirnya kan karena sudah keluar dari pekerjaan atau sudah berhenti dari bisnisnya, tabungannya sudah tidak ada, akhirnya meminta-minta kepada makhluk gitu. Nah itu jadi kenapa disebut tercela atau sama-sama tercelanya, karena sama-sama tergelincir dalam hawa nafsu duniawi atau disebut dengan nafsu yang tersamar gitu, syahwat yang tersamar gitu, karena baru keinginan gitu. Nah kalau sampai seperti itu kan dua-duanya baik ahli tajrid ataupun ahli asbab sama-sama nanti akan merambah ke penyakit batin tamak gitu. Tamak itu kan serakah gitu loh. Serakah itu kan namanya kita udah menjadi ahli salikin ataupun ahli tasawuf atau seorang arifin gitu ya. Kalau misalkan udah ke dunia penyakit batin tamak itu kan artinya mengharapkan pemberian orang lain. Jadi ujung-ujungnya nanti ke situ gitu. Jadi ahli tajrid tamaknya karena
tergila-gila sama urusan duniawi, sama bisnis atau usaha, seorang ahli salikin, seorang ahli muridun juga atau seorang ahli asbab ini yang masih salikin ini gitu, ingin menjadi ahli tajrid, kalau misalkan keuangannya sudah habis, nah tentu dia akan mengharapkan pemberian orang lain. Nah, tamaknya di situ. Jadi mengharapkan pemberian orang lain kalau bukan ada sebab musababnya itu juga sama dengan tamak gitu. Jadi sama-sama tercelanya gitu. Jadi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya terima kenyataan, qanaah, terima kenyataan apa adanya, merasa puas dengan yang ada, merasa cukup dengan yang ada, jalani, syukuri, nikmati proses kehidupan ini, tapi kita tetap beribadah dan tetap bertakwa dan beramal soleh. Itu saja. Beda halnya kalau Allah yang menghendaki gitu ya. Jadi kalau beda loh keinginan kita dengan keinginan Allah itu beda. Kalau kita yang pertama menginginkan, ya itu berarti keinginan kita. Kalau misalkan keinginan itu selalu dan selalu, itu berarti hawa nafsu gitu. Kalau keinginan Allah ya berarti biasanya yang secara spontan atau instan. Tiba-tiba misalkan ya ada PHK atau apa gitu. Nah, itu kan beda, bukan kita yang menginginkan. Itu artinya takdir Allah yang mana mau tidak mau kita jadi masuk ke ahli tajrid gitu ya. Sebentar. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke judul berikutnya, yaitu orang arif tidak mencampuri urusan Allah. Nah, saya ulangi lagi, orang arif tidak mencampuri urusan Allah ya. Tekad yang kuat takkan mampu menembus dinding takdir. Saya ulangi, tekad yang kuat tidak akan menembus dinding takdir. Maksudnya bagaimana? Nah, Syekh Abdullah Asyarqawi menuturkan, tekad adalah kekuatan jiwa yang bisa mempengaruhi segala sesuatu. Orang-orang sufi menyebutnya dengan himmah. Himmah itu cita-cita, ya tekad gitu ya, cita-cita gitu. Tekad ini takkan berpengaruh apa-apa kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah di atas menguatkan hikmah sebelum dan sesudahnya. Artinya yang tadi yang tentang makom-makom ahli tajrid dan ahli asbab serta sikap seorang arifin ketika hilaf itu ya. Jadi itu nyambung ke sini, ada sambungannya. Hikmah di atas menguatkan hikmah sebelum dan sesudahnya. Seakan Ibnu Athaillah ingin menyatakan bahwa keinginanmu tidak akan ada gunanya bila berbeda dengan keinginan Tuhanmu. Jika tekad yang kuat saja tidak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali dengan takdir dan izin Allah, apalagi tekad yang lemah. Seperti halnya tekadmu, wahai murid gitu ya. Jadi wahai murid. Nah, ini tentu pelajaran untuk para salikin yang akan menjadi orang arif dan juga untuk orang arif juga. Artinya untuk kita semua yang sedang bertolabul ilmi di sini. Hikmah ini ditujukan untuk mendinginkan api ketamakan yang menyala-nyala di dalam hatimu, yang selalu yakin bahwa segala sesuatu itu bergantung pada usahamu sendiri dan pasti berhasil. Maksudnya bagaimana? Jadi kita ini kan sebagai seorang murid atau seorang salikin, yang mana kita sebagai manusia biasa tentu memiliki hawa nafsu, memiliki keinginan, memiliki tekad, memiliki cita-cita, atau kata lain disebut dengan himmah gitu kan. Nah, apa artinya kalau keinginan dan cita-cita kita itu tidak sesuai dengan takdirnya Allah gitu? Artinya kan itu nafsu dong, ya kan? Jadi nafsu kita ini tidak sesuai gitu. Jadi kita juga mikir seolah-olah apa yang kita inginkan ini akan berhasil, dan kalau berhasil inilah karena usaha kita gitu, karena hasil usaha kita sendiri. Jadi kita melupakan takdirnya Allah gitu. Nah, itulah karena itu masih tercela gitu kan. Makanya orang arif tidak mencampuri urusan Allah. Nah, jadi kalau kita masih ada keinginan seperti ini gitu, berarti kita masih ikut campur dalam urusan Allah. Jadi dibolak-balik aja gitu kan. Jadi kalau orang arif tidak mencampuri urusan Allah, tetapi jika keinginan kita berbeda dengan keinginan Allah, artinya
selalu ingin tapi belum ditakdirkan, itu kan masih sebuah hawa nafsu ya, berarti kita masih mencampuri takdirnya Allah gitu, masih mencampuri urusannya Allah gitu, mencampuri pengaturannya Allah. Jadi harusnya bagaimana para salikin itu sikapnya? Banyak riyadhah, banyak zikir, tujuannya Allah, hanya Allah, tidak perlu menginginkan yang lain. Karena kita itu sudah bukan di ahli syariat lagi, kita itu sudah bukan ahli ibadah lagi. Jadi bukan sekedar ahli ibadah saja, tapi lebih dalam lagi. Artinya kalau sudah merambah dari ahli ibadah ke ahli salikin atau ahli tasawuf, tentu kita itu bukan berarti tidak memiliki keinginan, tapi memang wajib bagi para salikin itu memfanakan diri gitu loh. Jadi namanya fana seolah-olah kan mati, tidak punya keinginan apapun. Jadi hidup kita itu seperti jenazah atau mayat yang dimandikan oleh pemandinya gitu. Jadi kalau misalkan kata mursyidnya, kamu A ya A, kamu B ya B, kamu C ya C, jalani saja itu apa yang diperintahkan oleh seorang mursyid, apa yang diajarkan oleh seorang mursyid gitu. Dan kita wajib takdim kepada seorang guru yang mursyid, dan kita taat gitu, sami'na wa ta'na gitu. Jadi kami dengar dan kami taat. Itulah kunci keberhasilan seorang salikin itu apabila sami'na wa ta'na kepada guru yang mursyid gitu ya. Jadi kita mendengarkan dan kita taat, apa yang diperintahkan ya kita jalani, apa yang dilarang ya kita jangan jalani gitu. Nanti insya Allah cita-cita yang terpendam selama ini, atau kita padamkan dulu cita-cita itu, kita kubur dulu cita-cita itu, seolah-olah kita tidak memiliki cita-cita apapun gitu kan. Lalu fokus tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah setelah mencapai maqam musyahadah tuh ibaratnya ya kadang-kadang ada bonus yang tidak terduga gitu. Nggak perlu diinginkan, Allah itu maha tahu gitu. Allah tuh maha tahu. Jadi tapi kan di sini adabnya sebagai seorang salikin ataupun sebagai seorang murid, dan kita sebagai seorang hambanya Allah, artinya kita taat saja gitu. Nanti Allah juga tahu, Allah maha tahu, oh ini hambaku yang ini telah menjadi orang yang soleh, telah menjadi seorang yang soleh, menjadi yang arifin, misalkan dari soleh ke arifin gitu. Tentu Allah pun tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik gitu kan. Jadi intinya apalagi bukan sekedar baik, kita dari salikin ke arifin, tentu Allah tuh tidak akan tinggal diam, Allah tidak tidur, dan Allah maha adil gitu. Biarkan Allah yang menghendakinya. Maksud Allah tuh Allah ingin memberikan anugerah tanpa diminta gitu. Jadi untuk saat ini kita sebagai seorang salikin gitu ataupun arif ya, sudah seharusnya kita tidak mencampuri urusannya Allah gitu. Artinya kita sedikehendakinya aja berjalan menuju Allah, ya Allah yang kita tuju, tidak ada embel-embel apapun gitu ya. Nanti insya Allah setelah mencapai maqam musyahadah tuh biasanya penundaan doa sebelum kita menjadi salikin, atau saat kita menjadi salikin yang belum berbenah tuh biasanya sama Allah diberikan hadiah satu-satu, diberikan anugerah gitu satu persatu misalkan. Jadi sebentar ya, saya akan menjelaskan. Jadi gini, ada tahapan seorang salikin itu pada saat menjadi seorang murid atau seorang salikin, dia ada di fase begini, misalkan saya kok dulu perasaan sebelum belajar ahli tasawuf saya diberi kemudahan rezeki gitu, saya diberi kelapangan rezeki, kayaknya saya pengen apa aja dikabulkan. Tapi kenapa pada saat menjadi seorang salikin kok saya sepertinya saya dijauhi dari kehidupan duniawi, jadi seolah-olah sempit. Ada fase di mana seorang salikin ini menyalahkan Allah gitu, menyalahkan Allah atau menyalahkan keadaan ini gitu, menyalahkan ilmu tasawuf tersebut gitu. Jadi kondisi menjadi seorang ahli tasawuf ini malah menjauhkan dia dari duniawi atau dari kesenangan duniawi, sehingga dia kayak ada semacam penyesalan gitu. Menyesal sih enggak, cuman ada perasaan ke situ gitu. Kok saya gitu. Nah, ada begitu tuh, ada di fase-fase seperti itu gitu. Tapi itu jangan sampai terlempar lagi, teruskan saja, karena guru besar saya itu ya menasehati saya,
kalau belajar ilmu tasawuf itu jangan seperti, mohon maaf ya, jangan seperti tai gitu atau kotoran gitu. Jadi kalau udah nyemplung ngambang lagi. Jadi harus menjadi seperti batu. Sekali nyemplung tenggelam, artinya tenggelam dalam ketauhidan. Artinya kita istiqomah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun rintangannya, apapun halangannya, apapun godaan dan ujiannya, apapun cobaannya, kita tetap istiqomah menuju Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena ada memang fase-fase seperti itu dan tidak sedikit ketika orang menjalani tasawuf itu biasanya usahanya ada yang dibangkrutkan, ada yang misalkan tiba-tiba keluar dari pekerjaan atau musibah apapun atau ujian apapun yang berhubungan dengan keduniawian gitu. Itu apa namanya? Hati-hati, tetap teguh, tetap istiqomah gitu. Memang namanya ujian sih, walaupun belajar tasawuf ataupun tidak, ujian seperti itu akan seperti ada. Karena keadaannya, pada kenyataannya kita sedang belajar di ilmu tasawuf, kadang-kadang ada perasaan, kok begini ya, setelah kok ngaji di sini, kok malah jadi begini. Itu akan ada fase di seperti itu. Nah, makanya ini apa namanya, karena ini merupakan fase batiniah seorang salikin gitu kan salah satunya. Makanya di sini saya sharing, saya beritahu kalau ada godaan atau ujian seperti ini tetap teguh gitu. Jadi kadang-kadang Allah menahan itu untuk memberikan dengan yang lebih baik gitu. Nanti Nah, kalau kita sudah istiqomah sampai mencapai makom musyahadah, mencapai makom fana, terus mencapai makom musyahadah, terus kan misalkan kalau sudah mencapai makom musyahadah itu kan kita diberi kelapangan batin. Nah, rizki itu mengikuti orang-orang yang batinnya lapang gitu. Jadi Allah itu ingin kita lapang batin dulu, baru nanti dilapangkan rizkinya. Sehingga yang mana kita di fase dulu menyalahkan belajar ilmu tasawuf, ibaratnya jadi miskin lah kasarnya gitu, jadi miskin atau misalkan jadi sempit rezekinya gitu, nanti kita malah menyesal sudah mengucapkan seperti itu, ada di fase seperti itu, malah kita bersyukur, oh ya Allah gitu, ternyata setelah saya belajar ilmu tasawuf dengan istiqomah, ternyata saya diberikan rezeki yang lebih baik lagi daripada yang seperti dulu gitu. Nah, itu makanya saya sharing di sini, kalau ada perasaan-perasaan seperti itu teruslah berjuang. Tujuan kita adalah Allah. Nanti setelah ibaratnya hijab-hijab Allah singkapkan di dalam hati kita, maka kita pun akan diberikan rezeki yang lebih baik gitu. Rezeki lebih baik itu tidak hanya uang ya, bisa aja uang, bisa jabatan, bisa kedudukan dalam sosial, dalam agama, dalam apapun, dalam keluarga misalkan. Terus misalkan kita diberikan kelapangan batin yang mana dulu selalu sempit, selalu kufur nikmat, sekarang menjadi ahli syukur, menjadi ahli qanaah gitu, ahli ikhlas, ahli apapun gitu kan. Nah, jadi itu akan Allah gantikan. Itu memang itu fase batiniah seorang salikin, akan ada seperti itu gitu ya. Ya itu memang memang umumnya seperti itu. Sebenarnya sih nggak ahli salikin aja, siapapun pasti ada ujian, karena memang pasnya kita lagi belajar tasawuf diuji seperti itu. Jadi seolah-olah karena belajar tasawuf jadi diuji seperti ini gitu. Itu hanya perasaan saja, karena memang psikologis ahli salikin ya memang akan ada di tahapan seperti itu gitu ya. Terus istiqomah, apapun ujiannya, ibaratnya apapun ujiannya, namanya manusia memang tidak lepas dari ujian. Sadari hal itu, yang penting kita fokus, kita istiqomah zikrullah, istiqomah takwa, istiqomah beramal soleh gitu kan, berakal soleh gitu. Jadi sehingga perbuatan kita pun selalu dalam kebaikan dan takwa insyaallah ya. Wallahu alam bisawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukron jazilan.